Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh guys, kali ini aku akan mengajak kalian semuanya untuk mendengarkan kisah keturunan orang-orang Arab yang ada di Manado. Nah ternyata di Manado itu ada kampung Arab juga. Nah kita ingin tahu langsung dari penduduk sana ya. Penduduk langsung dari kampung Arab di Manado. Oke Mat, mungkin boleh perkenalan diri dulu Mat sedikit. Oke, mungkin kalau perkenalan diri sendiri, perkenalan nama aku Ahmad Alwaini dari Manado, asal Manado. Nah, untuk sekarang statusnya itu pelajar mahasiswa yang semester 6 di Universitas Indonesia. Oke, ini Ahmad gimana ceritanya ada kampung Arab di Manado? Itu memang udah dari zaman dulu ya? Nah, kalau untuk kampung Arab yang di Manado sendiri itu Ahmad tuh kalau mungkin sekarang ini sekitaran di generasi keempat. Mungkin generasi keempat apa generasi ketiga, Ahmad lupa persisnya kapan. Tapi yang Ahmad tahu tuh yang sudah ada di Manado tuh buyutnya Ahmad. Jadi kakek dari ayahnya Ahmad tuh sudah ada di Manado. Dan yang mereka tuh pas waktu datang ke Manado, mereka tuh ngumpulnya seperti titik kumpulnya itu di apa tuh kita sebutnya? Itu sekarang menjadi kelurahan Istiqlal kalau di Manado. Di Kecamatan Wonasa, Kelurahan Istiqlal. Disitulah awal-awalnya para orang-orang dari Hadramaut Yaman datang ke Sulawesi Utara. Mereka turunnya di situ. Nah, jadi karena mereka turunnya di situ dan mungkin dari kerabat-kerabat mereka juga datang ke sana, akhirnya tempat itulah jadi awal mula orang-orang Arab yang ada di Manado. Oh, jadi sampai sekarang masih titik kumpulnya masih sampai di kelurahan. Sekarang masih di situ. Jadi Kelurahan Istiqlal ya. Kelurahan Istiqlal itu. Jadi sekarang pun Ahmad juga kalau misalnya pulang kampung ataupun kalau misalnya acara-acara lebaran, itu kan kita ngumpulnya di sana. Keluarga besarnya itu di sana. Jadi Ahmad kalau misalnya di Jakarta nih tiap semester balik, tiap semester atau tiap lebaran. Nah, ketemu sama keluarga besar dari sepupunya orang tua, dari keponakan, sama tante, sama om, itu semua kita kumpulnya di kampung Arab. Oh gitu, itu banyak penduduk yang keturunan Arab. Nah, di situ banyak penduduk yang keturunan Arab di situ. Jadi kayak kalau untuk ditanya orang Arab di Manado, itu sebenarnya kalau untuk orang Arab ada juga yang tidak tinggal di kampung Arab, banyak juga yang udah punya rumah di beberapa di tempat lain. Tapi biasanya kampung Arab itu menjadi titik temu kita kalau untuk lebaran, kita tuh semua ngumpul di rumah nenek lah jadinya. Jadi kayak misalnya kalau rumah nenek, rumah kakek orang-orang Arab itu ngumpulnya pasti di kampung Arab. Oke, jadi di kelurahan Istiqlal, Kecamatan Menasa ya. Nanti akan dikoreksi mungkin. Saya lupa untuk kecamatan persisnya apa, tapi untuk kelurahan Istiqlal. Kelurahan Istiqlal itu masih di tengah kota Manado. Atau saya lupa persisnya di mana. Kalau itu di kota atau enggak. Di tengah-tengah atau tidak, tapi setahu saya itu masih ada di sekitaran tengah-tengah. Oh iya. Jadi mungkin bisa dicek lagi untuk lokasi spesifiknya di mana. Oh gitu. Jadi margamu itu Alwaini. Kalau marga sendiri itu sebenarnya Alwaini. Alwaini. Cuman karena ejaan mungkin dari tulisan itu sekarang yang ditulis itu Alwaini. Kan di dalam hijaiyah Arab kan tidak ada kan. Jadi harusnya itu Alwaini. Alwaini, jadi kemudian kayak melebur jadi Alwaini. Melebur jadi Alwaini itu. Padahal itu Alwaini, cuman pengejaannya aja ya. Iya, jadi kayak bahasa ataupun marga itu akhirnya kayak melebur dengan pengucapan. Karena pengucapannya, meleburnya dengan pengucapannya. Iya, sebenarnya bukan mengganti marga ya. Karena meleburkan pengucapan itu kayaknya. Jadi tulisannya agak berubah sebenarnya. Betul. Jadi karena orang-orang udah menyebutkan gampang Alwaini. Iya, Alwaini. Jadi kadang-kadang misalnya Alwaini. Kalau misalnya saya yang ke Jakarta, orang-orang kadang nggak tahu Alwaini. Harusnya Alwaini. Kalau bilang Alwaini mereka tahu. Kalau bilang Alwaini mereka nggak tahu. Nah itu. Padahal itu sama. Cuman karena yang tadi peleburan bahasa kata-kata yang penyebutannya dia berubah, jadi tulisannya berubah gitu. Padahal itu sama. Oke. Nah kalau di Kelurahan Istiqlal sendiri, apakah ada semacam kayak tradisi-tradisi khusus yang dari Arab, dari makanannya mungkin atau dari tradisi pernikahannya mungkin itu kayak masih dilestarikan? Kalau di sana sendiri itu masih dilestarikan, dan mungkin kalau misalnya aku melihat seperti kan kalau di Jakarta tuh yang daerah yang Arab tuh seperti Condet ataupun di Kampung Melayu gitu. Untuk tradisi pernikahannya tuh mungkin sama, masih serupa lah, masih sama-sama. Yang pakai bunga-bunga ya. Tapi kalau di sana tuh
yang agak saya nggak tahu apakah itu sama seperti yang di Jakarta atau kampung Arab di daerah lain. Tapi di sana tuh kita kalau untuk hari raya sendiri itu tuh puncaknya tuh ada di hari raya kedua. Jadi bukan di hari raya pertama, hari raya keduanya itu ada istilahnya iwat. Iwat itu kita keliling. Jadi kayak tiap rumah di Manado itu di Kelurahan Istiqlal, tiap rumah itu open house. Dan tiap rumah open house, semua orang siapapun dari manapun bebas untuk datang dan makan di semua rumah itu. Dan itu keliling. Jadi semua rumah akan dikunjungi, akan ditawaf gitu kayak begitu. Jadi kita akan mengelilingi satu kampung itu untuk melaksanakan tawaf itu, yang mana menjalin silaturahmi juga dengan orang-orang dengan tetangga, kerabat segala macam. Dan di tiap rumah yang kita kunjungi, kita makan ataupun disuguhkan kue dan sebagainya. Oke, apakah ada makanan Arab yang masih kayak masih dilestarikan? Oh, misalnya kayak apa, nasi lemak atau nasi kebuli atau apa gitu? Mungkin kalau yang di sana sih yang saya ini juga, yang saya tahu mungkin yang kebuli, karena kebuli mungkin di mana semua daerah ada ya. Betul. Jadi akhirnya yang saya masih tahu yang dilestarikan untuk makanannya mungkin kebuli. Kalau kebuli itu masih, kalau yang lain saya agak kurang tahu detailnya makanan kayak apa lagi gitu yang dilestarikan. Tapi kalau kebuli dan olahan kambing, biasanya kan kalau untuk orang Arab identik dengan olahan kambing gitu, itu masih dilestarikan seperti gulai ataupun rica ataupun segala macam. Oh gitu. Nah kalau orang Arab di Manado itu kan tadi dibilang dari Hadramaut ya. Apakah hanya dari Hadramaut atau memang ada dari Arab daerah lainnya juga yang jadi satu di sini? Kalau yang saya pernah dengar, ini mungkin belum bisa valid, tapi ini sekedar katanya ya. Ini saya hanya mendengar ada beberapa Arab yang dari Persia, tapi itu nggak terlalu banyak. Itu mungkin hanya ada beberapa sekitaran 2 atau 3 marga dan nggak banyak. Tetap kalau yang banyaknya, yang mayoritas yang Arab Hadramaut ya. Itu berarti udah dari zaman dulu banget ya? Dari zaman dulu ya, bahkan mungkin dari zaman sekitar di tahun-tahun 1920-an mungkin atau 1930-an, 19 atau mungkin bahkan sekitaran 18 akhir, tahun 18 akhiran tuh mungkin udah ada, yang mana itu generasi keempat sebelum saya gitu. Betul. Yeah. Oke, nah terus kalau pernikahan nih ya, apakah orang Arab itu kayak eksklusif, misalkan Arab harus nikah dengan Arab, atau misalkan ini laki-laki Arab keturunan Arab nih di Istiqlal boleh menikah dengan wanita setempat kok gitu? Iya. Mungkin kalau untuk secara pernikahan itu kita sebenarnya dibebaskan, nggak harus sama yang Arab. Sebagaimana kan kalau untuk penyebutan kan biasanya tuh kalau dalam orang Arab itu kalau misalnya sesama Arab ngomongnya tuh jamaah. Tapi kalau ngomong ke yang non Arab itu sebutannya ahwal. Ahwal apa ihwal itu? Ahwal. Nah, ahwal itu aja itu artinya tuh saudara dari ibu. Jadi orang Arab tuh yang Hadramaut ini yang datang, mereka kan awalnya datang hanya laki-laki saja kan. Jadi mereka menikah dengan orang-orang lokal gitu. Jadi kita tuh di sana pun tidak terbatas menikah harus sama Arab. Enggak, ada juga tetap ya enggak apa-apa kalau mau menikah sesama kalau mau menikah walaupun dengan non Arab tidak apa-apa, dipersilahkan gitu. Yang penting kan esensi menikah ini cocoknya, bayarnya, akidahnya gitu. Ya benar. Cuman memang agak terkadang beberapa keluarga mungkin kayak ingin untuk budayanya tidak tercampur ataupun budayanya tidak susah beradaptasi mungkin. Bukan tercampur, mungkin untuk kata yang lebih tepat takut tidak bisa beradaptasi dengan baik, jadi mungkin lebih memilih kalau sama Arab aja. Tapi walaupun sama Arab aja nggak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Berarti sama kayak Jawa ya, kalau misalkan kayak Jawa, kalau kayak saya udah nikah sama orang Jawa aja biar gampang. Iya gampang. Penyesuaian budaya sama, argumennya itu sama. Tapi sebenarnya itu adalah pilihan ya. Mau dengan Arab atau non Arab itu terserah dari masing-masing. Oke. Nah terus ada nggak sih kayak tradisi untuk mengajarin kalian anak-anaknya nih dari orang tua ke anak-anaknya dengan bahasa Arab? Dengan bahasa Arab. Nah kalau untuk dengan bahasa Arab sendiri tuh kita yang di sana tuh kan biasa ada sekolah Arab tuh, biasa kayak sekolah ngaji gitu. Itu kurang lebih seperti ngaji, cuma di sana kita sebutnya tuh sekolah Arab istilahnya. Kurang lebih sama persis kayak ngaji. Jadi kayak setelah sekolah kita ke ada madrasah tambahan gitu, yang mana itu non formal untuk ngaji ataupun untuk sekedar bacaan hadis segala macam gitu. Dan kalau dari yang saya lihat sendiri biasanya untuk orang satu lebih
lebih ingin untuk memasukkan anaknya di bidang keagamaan, karena mungkin ya sebagaimana orang Arab mungkin lebih menginginkan anaknya untuk lebih bisa lah, untuk bukan belajar lebih jauh tentang Islam. Jadi akan lebih senang kalau anaknya tuh masuk ke pondok pesantren atau apa segala macam. Oke, itulah sedikit ya kisah bersama Ahmad, salah satu keturunan Arab dari Manado. Jadi mungkin gennya juga sudah bercampur dengan Sudah gen bercampur, ya, orang-orang sudah Indonesia. bercampur, bukan kalau bilang saya Arab enggak, sudah bercampur sama orang Manado juga, karena itu tidak mungkin. Iya. Jadi Keturunan ya. Keturunan aja. Oke. Tetap Indonesia gitu. Betul, Indonesia, cinta mati Indonesia. Oke deh guys, terima kasih. Ahmad juga terima kasih terima untuk kasih. wawancara yang singkat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Channel Song A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.